Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana sosial, ataupun bencana non-alam. Mitigasi bencana longsor struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya penurunan tingkat kerentanan terhadap suatu bencana lewat bangunan tahan bencana. Mitigasi ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan prasarana fisik yang menggunakan berbagai pendekatan teknologi tahan bencana. Bangunan tahan bencana yang dimaksud ialah bangunan dengan struktur yang baik yang telah direncanakan agar bisa bertahan atau meminimalisir resiko kerusakan dan timbulnya korban jiwa ketika terjadi tanah longsor. Selanjutnya adalah mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan upaya mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik. Artinya, bentuk mitigasi ini bisa dilakukan lewat pembentukan peraturan oleh pemerintah dan hal lainnya. Upaya mitigasi non-struktural biasanya dilakukan di daerah rawan bencana dan sekitarnya. Tujuan dari mitigasi ini supaya masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa rasa takut berlebih dan merasa nyaman serta aman. Contohnya adalah sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana alam seperti bencana tanah longsor. Tahapan mitigasi bencana longsor. Yang pertama adalah melakukan pemetaan. Melakukan pemetaan ini berupa penyajian informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah, berupa peta rawan bencana tanah longsor. Sebagai masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana longsor. Yang kedua adalah melakukan penyelidikan, mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah ke depannya. Yang ketiga adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara jelas tingkat bahayanya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, ataupun masyarakat umum tentang bencana tanah longsor dan akibat yang bisa ditimbulkannya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirim poster, melakukan penyuluhan, atau memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah agar ketika terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana bisa dilakukan penanganan-penanganan yang tepat. Dan yang kelima adalah pemeriksaan longsor. Hal ini bertujuan untuk mempelajari penyebab, proses terjadinya tanah longsor, kondisi bencana, dan tata cara penanggulangan yang tepat untuk daerah-daerah yang menjadi daerah rawan bencana tanah longsor. Tahapan penanganan bencana longsor prabencana atau sebelum terjadinya bencana. Yang pertama, mendatangi daerah rawan longsor lahan berdasarkan peta kerentanannya dan memberi tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan serta manfaatkan peta-peta kajian tanah longsor. Yang kedua, permukiman sebaiknya menjauhi tebing. Ketiga, tidak melakukan pemotongan lereng. Keempat, melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga, melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka. Yang kelima, membuat terasering pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam. Yang keenam, membatasi lahan untuk pertanian. Yang ketujuh, membuat saluran pembuangan air menurut kontur tanah.
Yang kedelapan, menggunakan teknik penanaman dengan sistem kontur tanah. Yang kesembilan, waspada gejala tanah longsor seperti retakan, penurunan tanah terutama di musim hujan. Yang kesebelas, membuat bangunan penahan, jangkar, ancor, dan piling. Yang ke-12, menghindari membangun rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah rawan terjadi bencana. Yang ke-13, apabila hendak mendirikan bangunan, upayakan memiliki fondasi yang kuat. Dan yang ke-14 adalah melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. Tahapan penanganan bencana longsor saat bencana. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah apabila terdengar suara gemuruh, terutama apabila rumah Anda di dekat dengan lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Yang kedua, apabila terdengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Tahapan penanganan bencana longsor pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Yang pertama, jangan segera kembali ke rumah Anda. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Yang kedua, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah. Yang ketiga, penyelamatan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman. Yang keempat, penyelamatan harta benda yang mungkin masih dapat diselamatkan. Yang kelima, menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat. Yang keenam, menyediakan dapur-dapur umum. Yang ketujuh, menyediakan air bersih, sarana kesehatan, dan lain-lain. Yang kedelapan, memberikan dorongan semangat bagi para korban bencana agar para korban tersebut tidak frustasi dan lain-lain. Yang terakhir adalah koordinasi dengan aparat secepatnya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.